Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Anar Hidayat, mewakili kelompok 6 untuk menjadi pembuka dalam sesi presentasi kami kali ini yang berjudul Anjak Piutang. Nah, Anjak Piutang ini kita akan bagi dalam beberapa sesi, mulai dari tentang Anjak Piutang itu sendiri, terus dasar hukumnya, manfaatnya, hingga jenis-jenisnya. Sebelum presentasi ini saya buka, izinkan saya untuk memperkenalkan masing-masing anggota kelompok kami. Yang pertama ada Yuni Kurnia dengan NPM 2011054. Yang kedua ada saya sendiri, Muhammad Anhar Hidayat dengan NPM 2011043. Yang ketiga ada Rizky Adi dengan NPM 221111702. Yang keempat ada Maharani Anjani dengan NPM 201111012. Yang kelima ada Yadin dengan NPM 201111011. Untuk sesi pertama tentang anjak piutang itu sendiri. Nah, anjak piutang ini adalah merupakan aktivitas pengalihan atau pembelian piutang dari satu pihak ke pihak lainnya, termasuk urusan penagihan, pengingat, sampai penerimaan pembayaran dari debitur. Berikutnya, pihak yang terkait dalam anjak piutang. Dalam kegiatan anjak piutang, terdapat 3 pelaku utama yang terlibat, yaitu perusahaan anjak piutang atau faktor, klien atau supplier, dan nasabah atau customer, atau disebut debitur. Faktor adalah perusahaan atau pihak yang menawarkan jasa anjak piutang. Klien adalah pihak yang menggunakan jasa perusahaan anjak piutang. Sedangkan nasabah adalah pihak-pihak yang mengadakan transaksi dengan klien. Istilah klien dan nasabah dalam mekanisme anjak piutang memiliki pengertian yang berbeda. Perusahaan anjak piutang memiliki klien, dalam hal ini supplier. Selanjutnya, klien yang memiliki nasabah atau customer. Mekanisme anjak piutang diawali dari adanya transaksi jual beli barang atau jasa yang membayarnya secara kredit. Berikut ini gambaran pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan anjak piutang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dasar hukum anjak piutang. Di Indonesia, anjak piutang adalah aktivitas keuangan yang dilindungi hukum perdata. Dasar hukum anjak piutang mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988, Pasal 2, yang meresmikan anjak piutang atau factoring sebagai salah satu bidang usaha pembiayaan. Selain itu, terdapat beberapa dasar hukum anjak piutang lainnya, yaitu dasar hukum yang pertama, Pasal 6 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dasar hukum yang kedua, Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan. Dasar hukum yang ketiga, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468 garing KMK.017 garing pada tahun 1995 tentang penentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Dasar hukum yang keempat, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 garing PMK.012 garing 2006 tentang perusahaan pembiayaan. Dasar hukum kelima, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat anjak piutang. Bagi perusahaan dengan perputaran bisnis cepat, anjak piutang adalah fasilitas pembayaran yang sangat bermanfaat. Selengkapnya tentang manfaat anjak piutang adalah sebagai berikut. Manfaat pertama, memperlancar arus kas perusahaan, baik secara nyata atau di atas laporan neraca. Perusahaan anjak piutang akan membeli seluruh invoice piutang. Dengan demikian, kita akan mendapatkan pembayaran hutang lebih cepat dari debitur. Manfaat kedua, memindahkan risiko ke pihak anjak piutang. Dalam proses perjanjian, kita akan memindahkan risiko gagal tagih ini kepada perusahaan anjak piutang. Manfaat ketiga, mempercepat proses produksi. Dengan terbayarnya piutang oleh perusahaan factoring, maka jumlah kas real Anda akan makin besar. Kas ini dapat kita manfaatkan untuk menambahkan kapasitas produk perusahaan. Manfaat keempat, mengalihkan tugas penagihan.
Kadangkala perusahaan tidak mempunyai waktu melakukan penagihan piutang. Dengan menggunakan jasa perusahaan faktoring, perusahaan tidak perlu disulitkan dengan proses penagihan atau hal lainnya, sebab sudah dialihkan ke faktoring. Selanjutnya saya masuk kepada jenis-jenis anjak piutang. Yang pertama yaitu ada full service factoring, di mana jenis anjak piutang yang pertama dan paling umum adalah full service factoring. Seperti namanya, perusahaan anjak piutang bertipe full service factoring ini menyediakan segala jenis kegiatan anjak piutang, mulai dari penagihan, penerbitan invoice, sampai penerimaan dana dari debitur. Full service factoring juga bersedia menagih segala jenis piutang, mulai dari piutang normal sampai kredit macet atau bad debit. Yang kedua yaitu resource factoring. Resource factoring adalah perusahaan anjak piutang mirip dengan full service factoring, akan tetapi resource factoring tidak mau menerima perjanjian anak piutang yang menyertakan kredit macet atau bad debit. Penagihan terhadap kredit macet akan tetap dilakukan, tapi resiko gagal bayarnya tetap ada di pihak perusahaan klien. Selanjutnya yang ketiga yaitu maturity factoring. Jenis anjak piutang satu ini berbeda dengan jenis anjak piutang sebelumnya. Perusahaan anjak piutang penyedia maturity factoring hanya bertindak sebagai pengawas, penata administrasi, dan pelindung kredit saja. Seluruh aktivitas teknik penagihan tetap dilakukan oleh perusahaan klien. Selanjutnya yaitu yang keempat ada undisclosed factoring, di mana jenis anjak piutang yang terakhir adalah undisclosed factoring, yaitu perusahaan anjak piutang khusus menyediakan jasa proteksi terhadap debit macet atau kredit macet. Perusahaan semacam ini akan menjamin maksimal sampai 80% nominal piutang Anda yang berpotensi menjadi kredit macet atau bad debit. Selanjutnya yang kelima yaitu agensi factoring. Agensi factoring adalah jenis anjak piutang dengan mengatasnamakan penagihan piutang pada perusahaan lain. Jika menggunakan jasa factoring jenis ini, perusahaan anjak piutang adalah pihak yang namanya digunakan dalam invoice penagihan. Meski demikian, proses teknik penagihan tetap dilakukan perusahaan klien sendiri. Selanjutnya yang keenam ada invoice discounting factoring, di mana perusahaan anjak piutang yang hanya menyediakan jasa pembiayaan piutang tanpa penagihan. Jika Anda menggunakan jenis pajak piutang ini, anjak piutang ini, perusahaan Anda perlu melakukan penagihan piutang sendiri dengan pembayaran ditransfer ke pihak jasa factoring. Selanjutnya yaitu yang terakhir ada bulk factoring, di mana jenis anjak piutang yang hanya mengcover kegiatan pembayaran di muka atau DP dan penagihan periodik kepada debitur. Metode perhitungan biaya anjak piutang. Beberapa metode umum digunakan jasa factoring guna menghitung biaya perjanjian anjak piutang yaitu 1. Service fee, 2. Discount charge, di mana metode pertama perhitungan biaya perjanjian anjak piutang adalah service fee. Jika perusahaan anjak piutang pilihan Anda memakai metode ini, maka Anda perlu memberikan pembayaran rutin atas jasa factoring. Sebagai contoh yaitu memakai jasa berbentuk agensi factoring, setiap beberapa periode tertentu Anda wajib memberikan service fee pada perusahaan factoring yang jasa Anda gunakan. Kedua, discount charge. Perhitungan biaya perjanjian anjak piutang kedua menggunakan metode discount charge atau pemotongan faktur. Jika jasa factoring Anda menetapkan metode discount charge, maka Anda akan menerima pembayaran piutang setelah dikurangi oleh jasa factoring. Sebagai contoh yaitu melakukan penagihan piutang sebesar 100 juta melalui jasa factoring berdasarkan perjanjian anjak piutang di awal. Jasa factoring akan menerima diskon charge sebesar 10% dari total nominal faktur. Dengan demikian, jasa factoring Anda akan menerima 10 juta dari total piutang. Sekian dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan, dan jika terdapat hal-hal yang baik dan bermanfaat bagi teman-teman, alangkah baiknya teman-teman untuk ambil. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.